Halo Kak Uci orang pertama yang gabung ya di live aku. Udah malam banget nih karena aku masuk sore guys. Kak Sulistia Pratiwi. Oke, nih teman-teman yang baru gabung sekitar 8 orang ya. Oke. Halo Kak, halo juga Kak Ivana. Oke teman-teman ya yang lagi yang baru bergabung ya, silahkan di tap-tap layarnya dan boleh di-share link live TikTok aku ke teman-teman kalian ataupun ke sosmed kalian ya. Semangat kakak, semangat. Yang pasti yang penting yang semangat itu harus kalian ya teman-teman ya. Nah kemudian Kak Ermas, semangat Kak. Oke Kak Aziz, malam Kak, malam juga Kak Aziz. Oke ini sekitar jam berapa ya di sini? Hampir jam setengah 10 ya teman-teman ya. Di daerah aku hampir setengah 10. Oke, mungkin teman-teman yang bagian timur itu sekarang hampir mau jam 11 malam kali ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa ya, walaupun tengah malam capek ngantuk ya. Yang penting nanti pas SK, nanti kalian dapat SK-nya pas dan lulus ujian tahun 2024 teman-teman. Oke, silakan dijawab untuk soal nomor 1 teman-teman. Nah ini dia soal nomor 1 ya. Silakan dijawab. Nah kita baca dulu pertanyaannya. Apa kemungkinan penyebab kondisi di atas? Oke. Seorang ibu hamil ya 12 minggu usia 38 tahun mengalami penurunan berat badan sampai dengan 3 kilo dalam 1 minggu. Ia mengalami mual dan muntah yang hebat dan sulit untuk menerima intake makanan. Saat ini ya nilai kadar SGOT dan SGPT dalam darah sudah lebih dari normal. Apakah kemungkinan penyebab kondisi di atas? Oke. Nah, di sini tuh ada SGOT dan SGPT, teman-teman. Itu untuk menilai apa ya? Ini cek darah ya. Jadi hasil SGOT dan SGPT itu untuk menilai hasil apa nih teman-teman. Ini mungkin teman-teman yang kerjanya di IGD ya biasanya tahu tuh. Karena kan kolaborasi sama dokter juga ya. Ya SGOT dan SGPT teman-teman itu biasanya untuk menilai apa teman-teman? Ada yang bilang fungsi ginjal, ada yang fungsi hati nih. Ya, untuk menilai fungsi hati ya, teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi di sini kan SGOT dan SGPT-nya itu normal, teman-teman ya. Nah, kemudian kita lihat di sini masalahnya itu adalah mengalami mual muntah yang hebat ya, usianya adalah 12 minggu. Nah, ini kemungkinannya itu adalah yang A, teman-teman, HEG. Yaitu hyperemesis gravidarum. Itu biasanya akibat tingginya hormon HCG-nya sehingga menyebabkan HEG itu teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang A. Lanjut ya ke soal nomor 2. Nah ini dia soal nomor 2, silahkan dijawab teman-teman. Untuk soal nomor 2 silahkan. Apa saran yang akan saudara sampaikan pada wanita tersebut? Oke, seorang wanita pada 14 Maret 2024 mengaku telah haid menstruasi selama 1 bulan. Dia mengatakan bahwa pada 12 Februari 2024 adalah awal dari menstruasi terakhirnya. Wanita ini ingin mengetahui apakah ia hamil atau tidak. Kira-kira saran yang diberikan apa, teman-teman? Oke, Kak Sofia jawabannya adalah yang C ya. Kita lihat yang lain jawabannya apa. Yang A itu meminta untuk periksa kandungan ke USG ya, dengan USG. Kemudian yang B menawarkan screening terhadap kemungkinannya ada gangguan reproduksi. Kemudian C meminta melakukan pemeriksaan kehamilan melalui sampel urin. D meminta melakukan pemeriksaan kehamilan melalui palpasi. Yang E menyarankan menunggu 1 bulan lagi. Oke, jadi di sini ya teman-teman ya. Dia ingat HPHT, dia nggak lupa HPHT ya teman-teman ya. Dia ingat HPHT-nya itu adalah 12 Februari 2024. Nah, maka untuk memastikan lagi diagnosis kita ini, maka kita perlu yang namanya lakukan pemeriksaan penunjang ya, yaitu penunjang apa teman-teman? Pemeriksaan HCG, yaitu dengan melakukan tes pack pada sampel urin. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, next lanjut kita ke soal nomor 3. Nah, ini dia soal hormon ya. Biasanya itu soal hormon banyak banget yang dapat waktu ujian P3K. Kalian waktu ujian P3K dapat berapa soal nih terkait hormon? Dapat berapa soal guys terkait hormon? Ya, seorang ibu hamil ya mengeluh adanya sendawa dan flatus yang lebih sering. Kehamilannya telah masuki minggu ke-28. Hal tersebut normal
dan berkaitan dengan kerja hormonal pada saat kehamilan. Hormon apa yang sangat berpengaruh pada keluhan di atas? Udah nggak ingat Kak? Oke, siap. Nah, ini kira-kira hormon apa teman-teman yang menyebabkan ibu hamil itu sering sendawa? Itu penyebabnya adalah hormon apa guys? Progesteron kah, HCG kah, relaksin, prostaglandin, atau estrogen? Oke, kalau untuk HCG ya teman-teman, itu dia semakin besar usia kehamilan ya, HCG-nya itu semakin menurun ya, seperti itu. Nah, di sini dia usia kehamilannya adalah 28 minggu. Di sini HCG-nya udah turun ya, teman-teman ya, kecuali kalau misalnya dia masih hamil-hamil muda kayak gitu. Nah, kira-kira hormon apa nih yang berpengaruh terhadap sendawa pada ibu hamil? Yaitu adalah hormon progesteron teman-teman ya, karena progesteron ini sifatnya itu adalah membuat semua aktivitas organ itu jadi melambat teman-teman ya, jadi lambat semuanya, jadi bisa menyebabkan sendawa salah satunya teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 3 itu jawabannya adalah yang B. Nah, karena semua alat pencernaan itu bekerja lambat ya, bisa menyebabkan sembelit juga pada ibu hamil ya. Sembelit itu juga pengaruh hormon dari progesteron. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini seperti biasa teman-teman, silahkan disiapkan untuk kertas kecil-kecil kalian ya, supaya bisa dihitung nih nilai kalian berapa, itunya apa benarnya dan salahnya. Lanjut ke soal nomor 4 guys. Nah, ini terkait rumput Fatimah. Ya, rumput Fatimah itu lagi dulu tuh viral banget ya di TikTok ya, dimana keluarganya tuh nyuruh minum rumput Fatimah gitu biar persalinannya lancar. Yang ada malah berabe ya teman-teman ya. Karena kan rumput Fatimah itu kan isinya kurang lebih seperti oksitosin ya. Sedangkan pemberian induksi oksitosin aja perlu pengawasan dokter teman-teman. Apalagi rumput Fatimah atau air rumput Fatimah yang diberikan oleh masyarakat awam. Ya nggak tahu itu. Nggak sesuai takaran dosis teman-teman ya. Maka jawabannya apa teman-teman? Kita baca dulu. Apa yang perlu bidan sampaikan pada pasien ya? Seorang wanita usia 25 tahun G3P1A1, hamil 37-38 minggu kala 2 persalinan, dilatasi serviks 8 cm setelah diobservasi selama 2 jam, tidak juga terjadi peningkatan kemajuan persalinan. Orang tua klien mengatakan bahwa klien harus diberi air rebusan rumput Fatimah agar cepat melahirkan, teman-teman. Nah, bidan menyadari bahwa hal tersebut itu tidak harusnya dilakukan dan sesuai dengan pesan dokter telah diberikan 20 unit oksitosin dalam cairan intravena. Nah, ini udah diberikan, sudah diinduksi malahan ya teman-temannya, yaitu dengan 20 unit oksitosin. Kemudian mau dikasih lagi rebusan rumput Fatimah, ini bisa ruptur ya teman-temannya, bisa ruptur. Ya syukur-syukur kalau nggak sampai histerektomi. Kalau sampai histerektomi ya hancur sudah ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini yang perlu disampaikan oleh bidan itu yang mana? Yang A itu silakan saja diberikan tapi sedikit saja. Jadi rumput Fatimah itu tidak boleh diberikan ya pada ibu-ibu hamil ataupun ibu-ibu yang mau bersalin, itu tidak disarankan teman-teman. Karena itu memang sangat berbahaya sekali rumput Fatimah. Jadi yang A bukan. Yang B, ibu sabar ya, sebentar lagi pasti pembukaan lengkap. Nah, di sini masalahnya adalah si ibu pasien itu mau memberikan rebusan rumput Fatimah, sedangkan kita sebagai bidan tahu itu buruknya atau dampak negatifnya pemberian rumput Fatimah, teman-teman. Nah, kira-kira yang perlu edukasi oleh bidan itu apa? Yang B itu kurang tepat ya. Yang B itu tidak mencerminkan atau menggambarkan dari masalah kasus, teman-teman. Kemudian yang C, saat ini pasien sudah ditangani, kita tunggu reaksinya juga bukan, teman-teman. D, maaf ibu, air rumput Fatimah bisa membahayakan janin. Nah, yang D ini, teman-teman. Kalau yang E, pasien sudah diberikan obat, tidak boleh dicampur lagi. Yang E juga bukan. Nah, yang paling tepat itu adalah yang D, kita menjelaskan bahwa apa dampak si rumput Fatimah terhadap ibu dan janin, teman-teman ya. Salah satunya bisa fetal distress, IUFD ya, salah satunya untuk ibunya bisa ruptur ya, karena kontraksi terus-terusan seperti itu. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang D. Next, lanjut ke soal nomor 5. Sampai soal nomor 4 tadi ada yang benar semua nggak nih? Ada yang benar semua nggak? Benar semua lah ya, kayaknya masih gampang-gampang lah soalnya.
Kayaknya malam ini soalnya emang gampang-gampang teman-teman ya. Mungkin karena live-nya tengah malam juga. Jadi biar kalian gak terlalu berat memikirkannya. Benar semua, ketinggalan Kak. Waduh, ketinggalan. Oke, kita lanjut aja ya ke soal nomor 5. Kak Junaida salah satu, siap. Seorang wanita G3P2 A0 ya, hamil 36 minggu ya. Thank you Kak Revi atas mawarnya. Hamil 36 minggu datang ke poliklinik bidan ya untuk memeriksakan kehamilannya. Klien mengeluh lemas, pusing, berdarah, pemeriksaan diperoleh tekanan darah 90/60. Frekuensi nadi 110 kali per menit, frekuensi nafas 16 kali per menit, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius. Konjungtiva anemis, wajah pucat. Kemudian turgor lebih dari 2 detik, HB 8 gram per sen. Apakah masalah utama teman-teman? Kak, salam kenal. Tahun lalu saya try out di kakak ini. Alhamdulillah lulus P3K 2023. Kongres Kak Sraya, dan semoga teman-teman juga bisa menyusul seperti Kak Sraya. Kongres banget, sekali lagi aku seneng banget dengar cerita atau dengar informasi yang dikasih oleh Kak Sraya udah lulus ya. Semoga ilmunya juga berkah dan bisa bekerja semaksimal mungkin ya Kak Sraya, mengemban amanah negara gitu. Selamat jadi ASN ya Kak Sraya di tahun 2023. Oke, buat teman-teman yang misalnya mau ikutan dengan grup TO grup Telegram aku ya. Jadi grup Telegram aku juga ada soal-soal tryout teman-teman, tapi soal-soal tryoutnya khusus soal-soal bidan aja. Itu diadain setiap akhir bulan. Sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 15 ya. Oke, saatnya aku bikin soal baru lagi TO batch kedua teman-teman. Jadi untuk akhir Juni silahkan di stay ya, maksudnya tuh ditunggu aja soal TO terbaru sesuai dengan FR tahun lalu. Nah, buat teman-teman yang belum gabung ke grup Telegram ya, silahkan gabung. Caranya gimana? Aku kasih tahu nanti di akhir live caranya untuk gabung. Aku mau gabung boleh Kak? Siap, boleh banget Kakak. Lanjut ya ke soal nomor 5. Ini kira-kira apa nih? Konjungtiva anemis, HB-nya berapa tuh? HB-nya 8. Keluhannya lemas, pusing ya, sulit konsentrasi. Nah, di sini ada lemas, pusing, pandangan kunang-kunang, cepat letih, sulit berkontraksi. Ini salah satunya adalah ciri-ciri dari kekurangan oksigen, teman-teman. Nah, makanya pasien-pasien dengan anemia kalau kita rujuk itu wajib banget pakai oksigen. Kenapa? Karena di sini HB-nya rendah. HB-nya cuma 8 ya, dimana HB itu isinya adalah oksigen ya, untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kalau misalnya HB-nya rendah, teman-teman, kalau HB-nya rendah gimana dia mau menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh? Nah, karena HB-nya turun, pasti kadar oksigen di dalam darahnya juga turun. Sehingga muncullah tanda-tanda seperti lemas, pusing, kunang-kunang, letih, sulit konsentrasi, teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi, di sini masalah utamanya itu adanya gangguan perfungsi jaringan akibat suplai oksigen yang menurun ya, sehingga muncullah masalah-masalah seperti ini. Kayak gitu. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang E. Soal nomor 5 ada yang benar semua. Tadi aku lihatnya nggak ada yang jawab E deh. Kayaknya tadi ada yang jawab B kalau nggak salah aku. Oke, lanjut ya ke soal nomor 6. Salah, oke, ada yang benar, ada yang salah, siap. Untuk Ukom bidan itu kita saat ini belum ready ya Kak, karena kita masih fokus ke teman-teman P3K dulu sih ya. Mungkin tahun depan lah kita coba adain Ukom untuk bidan D3 dan juga bidan D4 ya. Doain ya teman-teman ya. Oke. Semoga aku bisa ngerekrut tim lebih banyak lagi gitu supaya ada lengkap, ada Ukom bidan D3, D4 profesi ya, kemudian ada P3, D3 dan D4 juga kayak gitu. Oke. Boleh tanya nggak Kak? Tanya aja Kakak. Kak Asya Kafa. Soal nomor 6 kita lanjut ya. Apa prioritas tindakan kebidanan yang harus dilakukan pada pasien? Oke, seorang wanita dirujuk ke puskesmas datang ke RS karena mengalami perdarahan. Fetal distress, janin masih teraba, usia kehamilan pasien saat ini adalah 24 minggu. Pasien mengatakan pernah terpeleset di kamar mandi 3 hari yang lalu. Kemudian saat ini pasien telah dilakukan perawatan sehingga kondisi pasien stabil dan juga kehamilan dapat dipertahankan serta perdarahan dapat dicegah. Nah, apakah prioritas tindakan kebidanan yang harus dilakukan pada pasien tersebut? Oke, jadi dia berarti di sini ada perdarahan ya, perdarahan akibat
jatuh nih di kamar mandi. Nah, berarti dia punya riwayat perdarahan ya. Kemudian pasiennya stabil, kehamilannya itu masih dapat dipertahankan. Nah, teman-teman, jadi dicuriga ya, sebenarnya masih suspek sih. Takutnya kandungannya itu lemah ya. Jadi untuk prioritas tindakan kebidanannya itu adalah yang A, mempertahankan tirah baringnya dulu nih sampai benar-benar kandungannya itu kuat sehingga tidak lagi terjadi yang namanya perdarahan, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 6 itu jawabannya adalah yang A, teman-teman. Kayaknya nomor 6 ini pada benar semua, aku lihat jawabannya adalah yang A. Lanjut ya ke soal nomor 7. Oke, ini kira-kira pemeriksaan penunjangnya apa nih? Oke, ini ditanyakan apakah pemeriksaan diagnostik yang tepat dilakukan untuk mengetahui penyakit ibu tersebut. Aku pakai KB IUD dan efeknya keputihan berlebih dan haid hampir 15 hari. Apa benar itu normal? Udah berapa lama kakak pakai KB IUD-nya kak? Kak Asya udah berapa lama pakai KB IUD-nya? Apakah udah tahunan? Biasanya efek samping dari IUD itu emang keputihannya agak berlebihan ya. Keputihan dan haidnya itu agak berlebihan. Tapi sebenarnya nggak harus sampai 15 hari juga ya. Atau teman-teman bidan punya saran ya untuk Kak Asya? Biasanya efek IUD itu keputihan berlebih normal sih. Sebenarnya jaga personal hygiene-nya aja lagi kayak gitu. Dan untuk haid hampir 15 hari itu kira-kira apakah ada keluhan lain selain haid lebih dari 15 hari Kak Asya? Oke, teman-teman. Seorang wanita usia 44 tahun memiliki riwayat menggunakan kontrasepsi oral sejak 20 tahun. Orang tuanya telah meninggal sekitar tahun lalu tahun lalu karena kanker ovarium. Saat ini ibu mengeluh terdapat benjolan di perut terasa penuh dan nyeri. Apakah pemeriksaan diagnostik yang tepat dilakukan untuk mengetahui penyakit ibu tersebut? Oke, ini apa nih? Pap smear kah, IVA kah, CA125 kah, lab atau ronsen? Kayaknya ronsen enggak lah ya teman-teman ya. Ada yang tahu nggak pemeriksaan CA125 itu untuk pemeriksaan apa teman-teman? Pemeriksaan penunjang untuk apa yang pemeriksaan CA125? Ada yang tahu kah? Pemeriksaan CA125 itu untuk pemeriksaan apa ya? Oke, kalau dari soal itu kira-kira gejala apa nih teman-teman? PPK sudah bukan apa Min? Untuk PPK ya teman-teman kemungkinan bulan 7 sih. Karena apa? Karena soal ujian P3K itu sudah diserahkan ke Kemenpan RB ya, oleh tim pembuat soalnya. Jadi kemungkinan dalam waktu dekat deh, mungkin bulan depan kali ya. Karena soal sudah diserahkan teman-teman. Jadi siap-siap nih kira-kira kalian dapat soal seperti apa. Semoga soalnya gampang-gampang semua ya teman-teman ya. Dan apapun yang kalian pelajari semoga ya keluar. Deg-degan banget ya. Oke, pemeriksaan CA125 itu teman-teman, itu adalah untuk mendeteksi kanker ovarium. Ya, kanker ovarium. Jadi, pemeriksaan CA125 itu adalah untuk mendeteksi, mungkin ini adanya di rumah sakit gede ya teman-teman ya. Mendeteksi kanker ovarium teman-teman. Kayak gitu. Deg-degan, persiapan belum matang, semangat kakak. Kak yang ikut seleksi P3K, apakah yang honor di pemerintahan saja? Sejauh ini sih pengumumannya emang kayak gitu ya kak ya. Sejauh ini pengumuman yang aku dapat atau info yang aku dapat sih khusus untuk yang kerja di pemerintah ya. Untuk P3K umum aku belum ada info sih. Mungkin teman-teman yang lagi nonton ada itu nggak dapat info terkait P3K umum dibuka nggak? Kalau ada boleh dong sharing-sharing di kolom komentar ya. CPNS nggak ada ya kak. CPNS itu nggak ada untuk jurusan guru ataupun bidan ya. Tapi kalau misalnya teman-teman bidan ya tetap mau mendaftar CPNS berarti beda jurusan kayak gitu. Jurusan lain tapi yang apa? Kalau nggak salah aku baca ya itu kalian bisa mendaftar di jurusan lain sesuai dengan instansi tersebut yang bukanya untuk ijazah apa kayak gitu. Kak, tidak bahas tentang sosiokultural, manajerial, dan wawancara. Ini kira-kira teman-teman mau dibahas juga nggak terkait sosio, manajerial, dan wawancara? Kalau misalnya mau, silakan komen-komen aja ya.
Oke, jadi di sini dia tuh punya riwayat ibunya itu adalah kanker ovarium. Nah, salah satu gejala-gejala kanker ovarium itu adalah perutnya bengkak ya, perutnya bengkak, kemudian adanya benjolan pada perut, kemudian perut juga terasa kayak sebeh gitu teman-teman ya, kayak orang kekenyangan gitu ya, terasa penuh, dan juga ada nyeri. Nah, itu adalah gejala-gejala dari CA ovarium. Kemudian dilihat lagi dari riwayat keluarga itu ada yang terkena kanker ovarium. Maka untuk mengetahui, untuk menegakkan diagnosis ini ya, maka ibu perlu dilakukan pemeriksaan CA125, yaitu untuk mendeteksi adanya kanker ovarium. Jadi untuk soal nomor 7 jawabannya adalah yang A, teman-teman. Lanjut ya ke soal nomor 8. Oke, ini teman-teman banyak banget yang fokus ke bidan dulu Kak, khusus bidan, fokus soal bidan Kak. Oke ya, jadi kayaknya kita emang fokus soal bidan ya, karena kayaknya soal-soal teknisnya ini agak tricky ya waktu ujian ya. Kayaknya keluhannya soal bidannya yang susah, soal teknisnya yang susah. Soal manajerial, sosiokultural, wawancara itu kayak ya udahlah, kayak soal-soal TKP pada umumnya ya. Kayak gitu. Benar nggak sih teman-teman yang ujian, pendapat kalian? Benar nggak sih kayak gitu? Menurut kalian gimana waktu ujian P3K tahun lalu? Itu kayak lebih susah teknisnya ya ketimbang apa? Nomor 7 jawabannya apa tadi Kak? Tiba-tiba rusak. Jawabannya A Kakak, yaitu pemeriksaan CA apa tadi tuh? CA125. Lanjut ya ke soal nomor 8, silahkan dibaca guys. Dari kasus tersebut data subjektif yang mendukung pasien mengalami anemia adalah, silahkan dijawab. Lebih susah teknisnya Kak, memang sama, dikejar waktu yang sebentar. Oke, jadi kita fokuskan dulu ya soal-soal bidan kayak gitu. Karena emang soal-soal teknisnya yang selalu agak tricky kayak gitu ya. Jadi buat kalian yang mau lulus, kalau bisa nih, kalau bisa ya, harus bisa lah. Soal teknis bidannya itu minimal itu nilainya ya mencapai 400 lah teman-teman ya. Karena kalau skor benar semua itu adalah 450. Ya isi soalnya itu adalah 90, kalau benar itu adalah nilainya 5. 9 kali 5 itu kan 45 ya. Jadi skor totalnya kalau benar semua ada 450. Ya minimal kalian benernya 400 lah ya teman-teman ya. Harus di atas 300 ya, 400 lah. Kalau bisa lebih kayak gitu. Supaya apa? Supaya nanti pas perankingan nilai kalian itu lebih menang, bisa nyalip sama yang lain kayak gitu. Gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Seorang wanita ya usia, ini tadi udah aku baca. Kira-kira dari kasus tersebut data subjektif. Data subjektif ini didapatkan dari pasiennya langsung, dari pasiennya ya, teman-teman ya, dari pasien, yaitu apa? Keluhan pusing ya. Nah, ini. Jadi data subjektif itu berdasarkan dari keluhan, teman-teman, keluhan pasien. Kalau konjungtiva anemis itu kan pemeriksaan kista ya, pemeriksaan fisik. Kemudian HB ini juga pemeriksaan penunjang, kemudian tekanan darah itu juga pemeriksaan TTV dari kita. Pasien tampak pucat, ini adalah inspeksi juga dari kita. Inspeksi ini juga masuk ke dalam pemeriksaan fisik, teman-teman. Oke, jadi yang tidak yang merupakan data subjektif itu ada dari keluhan pasien, dari pasiennya sendiri yang ngomong ya. Jadi untuk soal nomor 8 jawabannya C. Lanjut ke soal nomor 9. Nah, ini dia, silahkan dibaca teman-teman. Bagaimanakah langkah awal petugas kesehatan yang dalam melakukan tindakan pemeriksaan kehamilan dari data di atas? Oke, seorang wanita usia 27 tahun dengan G2P1A0, usia kehamilan 24 minggu, datang ke poli kebidanan untuk memeriksakan kehamilan secara rutin. Pasien mengatakan tidak ada keluhan kehamilan, memeriksakan kehamilan untuk mengetahui kondisi kehamilannya. Bagaimanakah langkah awal ke petugas kesehatan dalam melakukan tindakan pemeriksaan kehamilan? Balik ke 10T. Urutan 10T yang pertama itu adalah apa teman-teman? Urutan pertama sekali di 10T, yaitu timbang berat badan ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk memantau ya, memantau perkembangan ibu, gizinya juga ya, seperti itu. Apakah terjadi kenaikan atau malah turun kayak gitu ya. Karena berkaitan juga nih, kalau misalnya berat badan ibunya makin lama makin turun juga, itu dikhawatirkan nanti berdampak ke bayinya, bisa IUGR, bisa ibunya juga anemia, mungkin karena nutrisinya kurang ya, dan lain sebagainya teman-teman. Jadi untuk soal nomor 9 jawabannya adalah yang A. Next ke soal yang terakhir, soal nomor 10.
Habis ini aku kasih tahu gimana cara untuk gabung ke dalam grup Telegram ya. Jadi silahkan di stay tune terus ya, jangan keluar-keluar kalian ya, supaya kalian tahu gimana cara untuk gabung ke dalam grup Telegram. Seorang wanita usia 35 tahun G3P2A0 dirawat di RS sejak 3 hari yang lalu dengan keluhan utama perdarahan pervaginam. Pada pemeriksaan thank you ke Asya saja, pada pemeriksaan fisik tekanan darah 100/70, nadi 92 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit. Usia kehamilan 28 minggu, TFU 3 jari atas pusat. Ibu tampak murung, bila diajak bicara respon kurang dan berulang kali menanyakan kapan boleh pulang. Apakah penjelasannya tepat untuk ibu ini? Ayo, ini kata kuncinya di mana, teman-teman? Dia itu keluhannya perdarahan ya, perdarahan pervaginam. Usia kehamilannya itu adalah 28 minggu. Ya, usianya 28 minggu, teman-teman. Nah, perdarahan ini kalau misalnya perdarahan pada usia 28 minggu ya kita curiganya kalau nggak plasenta previa atau solusio plasenta ya, teman-teman, antara dua ini. Nah, kira-kira terus pasiennya juga susah diajak bicara dan responnya kurang. Kemudian juga berulang kali menanyakan kapan boleh pulang. Nah, apa penjelasannya dalam menyelesaikan kasus ini, teman-teman? Ya, ini soal penalaran ya, teman-teman ya. Jadi nggak ada teorinya, nggak ada teori, tapi ya sesuai nalar aja. Kayak gitu. Bisa kita lagi pula sering juga kan menghadapi pasien seperti ini. Kayak gitu, pasien-pasien ngeyel ya, teman-teman ya, sangat menguji kesabaran. Oke. Apa penjelasan yang tepat untuk ibu ini? Ada yang A, ada yang B, ada yang D. Kalau yang A, penyebab terjadinya perdarahan ya, menjelaskan penyebab terjadinya perdarahan. Kemudian yang B, menjelaskan prosedur perawatan yang akan diberikan. Kemudian yang C, manfaat dilakukan distraksi dan relaksasi. Kemudian yang D, pentingnya keluarga mendampingi ibu. Yang E, akibat dari terjadinya perdarahan. Kayak apa nih kira-kira? Ini dirawat di RS ya, teman-teman ya, sejak 3 hari yang lalu. Berarti dia udah dirawat ya, udah dirawat di RS, tapi sibuk banget nih mau pulang. Padahal dokter belum nyuruhin pulang ya, teman-teman ya, sibuk banget dia mau pulang. Nah, kira-kira apa nih? Kalau yang B, prosedur perawatan yang akan diberikan, dia itu udah dirawat ya, teman-teman ya. Ya, kalau yang B itu dia udah dirawat nih, udah 3 hari. Udah 3 hari. Mungkin kalau misalnya dia datang ke IGD, kemudian dokter akan saran rawat ya, terus dia malah sibuk banget minta pulang, ya mungkin bisa jawabannya adalah yang B, teman-teman. Kita jelasin nih, prosedur perawatan yang akan diberikan tuh apa aja, kayak gitu. Nah, jadi penjelasannya itu adalah yang mana, teman-teman? Yang A atau yang E atau yang D? Yaitu adalah yang E ya, teman-teman ya. Kita jelasin akibat dari terjadinya perdarahan ya. Jadi kan dia sangat memerlukan perawatan intensif ya, teman-teman ya. Kalau misalnya dia pengen banget pulang, ya nanti bakal terjadi perdarahan lagi. Nah, akibatnya itu bahkan nanti janinnya udah nggak bisa tertolong lagi, teman-teman ya. Dan bahkan lebih besar resikonya di rumah ketimbang kambuh di rumah sakit ya, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 10 itu jawabannya adalah yang E. Oke, buat teman-teman yang mau gabung ke grup Telegram, kalian silahkan pergi ke Instagramnya Lolos ASN ya, khusus malam ini untuk pembelian ebook 2024. Jadi kalian jangan salah paham dulu, untuk ebook 2024 itu sudah include sama grup Telegramnya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian emang mau gabung ke grup Telegram, kalian silahkan order ebook tahun 2024 karena mereka udah sepaket ya. Dan buat malam ini itu harga normalnya adalah 120.000. Tapi karena khusus live TikTok yaitu ada potongan harga sebesar 20.000, itu hanya untuk 5 orang tercepat malam ini aja, teman-teman. Dari 120.000 jadi 100.000 aja, dengan cara kalian silahkan follow Instagramnya Lolos ASN, kemudian pergi ke link WhatsApp admin di sini untuk order, teman-teman ya, supaya kalian bisa dapetin potongan harganya seperti itu ya. Jadi langsung aja pergi ke Instagram Lolos ASN dan juga silahkan diikuti tryout sebelumnya ya, kalau misalnya kalian udah gabung ke grup.
kalian sebagai anggota baru tenang aja, kalian tetap bisa mengakses semua kuis-kuis dari awal buka grup ya teman-teman. Kemudian juga TO yang pertama sekali itu, kemudian juga materi-materi yang udah pernah admin share, yang lama-lama itu juga pasti bisa kalian akses. Jadi tenang aja, kalian gak bakalan ketinggalan satu biji soal pun dan satu biji materi pun ya teman-teman, percaya sama aku. Oke, jadi buat kalian semua yang mau order, silahkan follow dulu biar dapat potongan sebesar 20.000, dan silahkan chat WhatsApp admin di sini teman-teman. Nanti bakalan dibahas oleh admin di sini ya, satu persatu dari terbawah dulu. Kalau yang baru masuk gimana Kak? Aman, kakak dia aman kok. Pasti tetap bisa mengakses semua soal, kuis, dan juga TO-nya ya. Jadi silahkan di chat admin aja. Dan promonya itu hanya berlaku sampai jam 12 malam. Itu hanya untuk 5 orang aja ya potongan harganya. Jadi kalau lebih dari 5 orang ya itu pasti udah selesai teman-teman ya, slotnya udah habis. Oh ya, ini teman-teman udah pada keluar semua ya, teman-teman grup Telegram. Aku mau verifikasi ya, bukan, maksudnya klarifikasi ya soal kuis yang pertama tadi. Ini spoiler aja, mungkin teman-teman yang belum gabung, spoiler sedikit. Kayaknya aku ada kesalahan di sini perhitungan ya teman-teman ya. Oke, coba kita kerjain dulu ya teman-teman ya. Kita kerjain dulu untuk soal kuis yang pertama tadi di grup Telegram. Oke. Ini teman-teman yang belum gabung ke grup Telegram ya silahkan lah ya. Karena khusus malam ini aja aku mau klarifikasi. Tadi kayaknya ada salah perhitungan. Ya kita lihat seorang bidan ya 20 Maret 2024 itu memeriksakan seorang perempuan usia 40 tahun yang datang ke RS dengan status kehamilan G4P2A1. Hasil pemeriksaan Leopold dilakukan tinggi fundus uteri 21 cm. HPHT 20 Agustus 2023. Kepala bayi. TO-nya ada langsung jawaban gak Kak? Kalau udah jawabannya udah di-share ya, jawabannya juga bentuk video. Nah, HPHT-nya itu 20 Agustus 2023. Kepala bayi itu masih di atas dengan posisi puki. Berapakah usia kehamilan? Nah, jadi ini kayaknya aku tadi ada salah ngitung ya. Tanggal kunjungan dikurangi HPHT. Tanggal kunjungannya itu berapa? 20 Maret ya, 20 Maret 2024. Kemudian HPHT-nya itu adalah 20 Agustus ya, tahun 2023. Tinggal dikurangin 20 kurang 20, 0 kita coret. Nah ini 3 kurang 8 nggak bisa ya, jadi kita tambahin 12. 12 tambah 3 itu adalah 15. 15 kurang 8 itu adalah 7. Kalikan dengan 4/3. 7 kali 4 itu adalah 28 minggu ya, apa namanya tuh satuannya. Kemudian 7 dikalikan 1/3 itu adalah 7/3. Jadi sini 2 kali 3 itu adalah 6. 1/3. Nah, jadi di sini 2 1/3. 2 ini itu 2 minggu, teman-teman. Sorry, aku ada salah perhitungan deh. 28 minggu ya, ini ditambah dengan 2 minggu. Nah, 1/3 itu sama dengan 2 hari ya. 1/3 itu adalah 2 hari. Nah, jadi 28 minggu tambah 2 minggu itu adalah 30 minggu 2 hari, teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah yang 30 minggu 2 hari. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk soal ini nggak ada di opsinya. Jadi yang benar 30 minggu 2 hari. Thank you banget yang udah yang udah koreksi. Jadi aku langsung klarifikasi aja ya biar nggak ada yang salah paham. Oke, segitu aja teman-teman. Dan buat kalian yang mau order tadi silahkan pergi ke Instagramnya Lolos ASN di sini dan klik link WhatsApp admin di sini ya biar dapat potongan sebesar 20.000 khusus malam ini 5 orang tercepat. Oke, sekian aja dari aku. Sampai jumpa besok ya. Live besok jam 7 malam. Jadi kita nggak bergadang lagi, oke? Dan ya thank you banget buat kalian yang udah nonton, yang bergabung, dan juga makasih kakak ilmunya sama-sama Kak Purnama. Dan juga thank you buat kalian yang udah ngasih gift ya. Dan ya sampai jumpa besok. Terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa. Bye-bye.